Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Julena Aisyah dari kelas 11-9. Di sini saya akan mempresentasikan 5 tugas yang telah diberikan oleh Bu Evi. Soal yang pertama yaitu jelaskan peristiwa pada gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor pada peristiwa gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Jadi yang pertama, radiasi. Gambar tersebut menunjukkan matahari yang menyinari laut dan perahu. Panas dari matahari itu berpindah dari atau melalui sebuah pancaran sinar matahari dan menghangatkan laut dan perahu tanpa perlu adanya zat perantara atau medium. Yang kedua, konduksi. Ketika air laut menjadi hangat karena matahari, panas tersebut menyebar ke seluruh air. Dalam air, molekul-molekul air yang hangat akan bergerak dan menyebar panas ke molekul-molekul lain. Yang ada di dekatnya. Yang ketiga yaitu konveksi. Karena pada siang hari suhu udara di daratan lebih tinggi dibandingkan suhu udara di lautan, maka udara di atas daratan naik dan udara sejuk di lautan bergerak turun ke daratan. Soal yang kedua yaitu deskripsikan bagaimanakah dapat menerangkan perbedaan nada ini. Bunyi dengan sifat gelombang yang berbeda ini disebabkan oleh karakteristik danawai atau senar yang berbeda. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama yaitu panjang senar. Semakin senar dawai gitar yang dipetik, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan semakin pelan. Begitupun sebaliknya, semakin pendek senar dawai gitar yang dipetik, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Jadi, semakin panjang senar, maka semakin tinggi nada senar yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin pendek sebuah senar gitar, maka semakin rendah nada senar yang dihasilkan. Yang kedua yaitu tegangan senar. Jadi tegangan senar ini berpengaruh terhadap panjang gelombang dan kecepatan getaran yang nantinya memengaruhi nada senar gitar. Yang ketiga yaitu massa jenis senar. Semakin ringan senar gitar itu, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Yang keempat yaitu luas penampang atau ketebalan senar. Semakin kecil luas penampang atau tipis si senar gitarnya itu, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, jika luas penampangnya tebal senar gitar itu, maka semakin rendah nada yang dihasilkan. Jadi semua faktor atau karakteristik tersebut memengaruhi panjang gelombang dan kecepatan getaran yang akan menghasilkan frekuensi atau nada yang berbeda-beda. Pada dawai senar gitar menggunakan ujung tali terikat. Hal ini dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi tegangan yang ditimbulkan.
dapat dengan cara di stem di ujung gitar. Soal yang ketiga yaitu analisislah secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Baik, sesuai dengan prinsip hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau memusnahkan, namun dapat diubah menjadi energi lain. Pada peristiwa tersebut, tsunami terjadi karena adanya gangguan besar di dalam lautan seperti gempa bumi, letusan gunung berapi yang menyebabkan pergeseran vertikal besar pada kolom air di atasnya. Konsep fisika utama di sini adalah prinsip perpindahan energi potensial gravitasi tersimpan dalam bentuk energi elastis dalam kolom air. Ketika pergeseran tersebut terjadi, energi lalu akan dilepaskan dalam bentuk gelombang yang memancarkan ke segala arah di lautan dengan kecepatan yang besar atau tinggi. Akibatnya, gelombang tsunami menghasilkan sebuah energi kinetik yang sangat besar karena energi potensial gravitasi tadi itu diubah menjadi energi kinetik saat si gelombang tersebut bergerak. Jadi semakin besar pergeseran di sebuah dasar laut, semakin besar pula energi yang dihasilkan oleh tsunami. Soal yang keempat yaitu jelaskan pada termos ini dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Jadi sesuai hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat berubah bentuk. Dalam konteks termos, pada gambar tersebut, energi panas yang dimasukkan ke dalam termos tidak hilang begitu saja, tetapi akan berpindah ke lingkungan di sekitarnya dengan laju yang lambat karena adanya isolasi termal. Sebagai contoh, ketika menuangkan sebuah minuman panas ke dalam termos, energi panasnya akan tetap terjaga dalam termos. Tetapi proses pendinginan akan terjadi secara lebih lambat karena termos menyediakan tempat isolasi yang baik. Soal yang kelima, analisislah apakah peristiwa pada rice cooker berkaitan dengan prinsip termodinamika. Rice cooker bekerja dengan memanfaatkan prinsip termodinamika yang dimana energi listrik diubah menjadi energi panas, yaitu memasak nasi. Saat listrik mengalir melalui elemen pemanas rice cooker, energi listrik tersebut akan diubah menjadi energi panas sesuai dengan hukum kekekalan massa atau termodinamika 1. Kemudian panas tersebut ditransfer ke dalam panci untuk memasak nasi mengikuti prinsip perpindahan panas termodinamika 2.
prinsip-prinsip termodinamika ini memastikan bahwa energi dipertahankan dan digunakan secara efisien dalam proses memasak nasi.